Padang pernah menjadi pusat perdagangan karena letaknya yang strategis di pantai barat Sumatera menghadap langsung ke Samudra Hindia. Hal tersebut juga didukung dengan keberadaan pasar-pasar yang menjadi tempat bertemunya para saudagar dari berbagai belahan dunia. Salah satunya Pasar Gadang atau Pasar Gadang. Pasar Gadang pernah menjadi pusat bisnis pada masa dulunya dan perjuangan sebelum masa kemerdekaan. Pasar Gadang berdiri sekitar abad ke-17. Lokasinya di Kelurahan Pasar Gadang saat ini. Bukti sejarah perkembangan Pasar Gadang masih bisa kita saksikan sampai saat ini. Pasar yang juga menjadi cikal bakal lahirnya pasar-pasar lainnya di Kota Padang. Berdirinya Pasar Gadang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Pelabuhan Muaro yang menjadi pintu gerbang bagi saudagar-saudagar dari berbagai etnis. Seperti Eropa, India, dan Cina datang ke Kota Padang, berinteraksi dengan masyarakat setempat sehingga Pasar Gadang muncul sebagai pusat perdagangan yang lokasinya juga berada di sekitar Muaro Padang. Seiring perjalanan waktu, aktivitas perdagangan antar etnis pun mulai di Pasar Gadang, termasuk yang berasal dari Minangkabau. Komoditi yang perdagangan mulai dari rempah, kain, dan sebagainya. Di Pasar Gadang ini jugalah lahir sejumlah saudagar yang namanya juga disebut dalam sejarah perkembangan Pasar Gadang. Eksistensi Pasar Gadang sebagai pusat perdagangan disebut terjadi hingga pasca kemerdekaan. Pada masa itu, Pasar Gadang turut memasok barang-barang di pasar-pasar lainnya di Kota Padang, seperti Pasar Jawa yang kini menjadi Pasar Raya. Saksi sejarah Pasar Gadang pasca kemerdekaan menyebut, hingga tahun 60-an, rempah-rempah dari Aceh dan provinsi tetangga masih masuk ke Pasar Gadang. Nama Pasar Gadang karena menurut yang ambo dengar, karena ikolah pasar yang Gadang dulu. Nah, kemudian di situ ada 8 pasar. Pasar Mudiek, Pasar Hilir, Pasar Gadang, Pasar Batipur, Pasar Borong, Pasar Koya, Pasar Babi. Awal Kota Padang tercipta berkat interaksi perdagangan yang melibatkan antar etnis. Menurut dosen sejarah Stekip Abdi Pendidikan Payakumbuh, Fikrul Hanif Sufian, seiring perkembangnya saudagar Minang mulai mendominasi perdagangan di Pasar Gadang. Sebut saja Abdul Fattah Sutan Malano, Abdul Karim Yusuf, Abdul Aziz Latif, Marzuki Yatim, Turki Bagindo Marah, dan sejumlah nama lainnya. Proses berdirinya Pasar Gadang ya, itu tidak lepas dari proses kedatangan beberapa etnis ya ke Sumatera Barat, termasuk juga terutama itu di bagian pantai barat Sumatera ya, yang kenal kita sekarang sebagai Kota Padang itu. Nah, itu berawal dari proses kedatangan pertama itu dari orang-orang Chinese, Tionghoa, itu yang kemudian mereka itu nanti akan menempati wilayah itu, kemudian nanti mereka akan bergeser ke Tanah Kongsi ya, yang hari ini kita kenal sebagai Kampung Pondok. Dan kemudian yang kedua itu proses kedatangan itu dari orang-orang India ya, atau kemudian kita kenal sebagai orang-orang Kaliang. Nah, tapi untuk yang Pasar Gadang sendiri itu berbarengan pertumbuhannya dengan pasar Tanah Kongsi ya. Kalau di Pasar Gadang di awal-awalnya itu di sekitar abad ke-17 itu ditempati oleh orang-orang pribumi, juga termasuk juga ada orang-orang Kaliang. Tapi ketika pasar itu sudah mulai tumbuh membesar, maka orang-orang Kaliang ini kemudian menarik diri. Mereka kemudian memusatkan pusat perdagangan mereka itu di Pasar Batipur. Para saudagar pribumi Minangkabau ini tergabung dalam Bestur Saudagar Vereniging Padang atau Persatuan Saudagar di Padang. Di keempat pasar ini berdiri gedung-gedung niaga para saudagar yang berasal dari Ot Agam, Tanah Datar, Batipuh 10 Koto, dan Solo. Jejak perjuangan merebut kemerdekaan juga masih bisa disaksikan di kawasan ini. Di Pasar Mudik yang bersebelahan dengan Pasar Gadang, kita masih menemukan sebuah gedung informasi pemuda Indonesia. Sentral perjuangan pemuda Sumatera Barat pada masa itu dalam menentang penjajahan Belanda. Para saudagar Minangkabau inilah berperan sebagai penyandang dana untuk perjuangan termasuk pers pada zaman kemerdekaan.
Di sisa kejayaan Pasagadang sebagai pusat perdagangan perjuangan masih bisa kita saksikan, mulai dari jejeran bangunan tua hingga aktivitas gudang-gudang rempah yang masih bisa ditemui di Pasagadang, serta gedung Balai Penerangan Pemuda Indonesia.